Halo semuanya, selamat datang. Nah, sebagai senior kalian yang udah ngelewatin berbagai asam garam kehidupan kos, hari ini saya mau ngebahas salah satu ujian terbesar buat anak kos, masak nasi sendiri. Lewat panduan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas cara menaklukkan mini rice cooker biar kalian bisa bertahan hidup dengan gampang. Yuk, langsung aja kita mulai. Jujur deh, pernah nggak sih kalian natap rice cooker terus ngerasa bingung harus ngapain? Atau mungkin udah coba masak sendiri, hasilnya malah kelembekan, berair, dan malah jadi mirip bubur. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Kita semua yang baru pertama kali merantau pasti pernah banget ngelewatin fase krisis di dapur ini. Tapi jangan panik dulu, karena ini dia penyelamat sejati kamar kos kalian. Rice cooker mini multifungsi. Benda sekecil ini tuh bukan sekedar pajangan meja loh. Ini bener-bener senjata utama kalian buat bikin nasi yang pulen. Plus, bisa banget diandelin kalau kalian mau rebus mie instan pas lagi tanggal tua. Alat ini super praktis, ringkas, dan yang pasti, gampang banget dipakainya. Oke, kita masuk ke langkah pertama, menyiapkan beras dengan aman. Fokus utama kita di sini adalah melindungi panci kesayangan kalian. Langkah awalnya emang kelihatan simpel banget, tapi ini bener-bener krusial loh. Ambil tepat 2 cup beras. Dan ingat ya, selalu pakai gelas takar bawaan yang ada di dalam kardusnya waktu kalian beli. Jangan iseng pakai gelas minum, apalagi cangkir kopi. Kenapa? Karena takarannya pasti bakal meleset jauh, dan itu bakal ngerusak hasil akhir masakan kalian. Nah, ini nih satu pro tip yang sering banget dilupain sama pemula. Banyak dari kita yang nyuci beras langsung di dalam panci rice cookernya. Stop! Jangan pernah lakuin itu lagi. Serius deh. Tekstur beras yang keras itu bisa bikin lecet dan merusak lapisan anti lengketnya. Kalau lapisannya udah terkikis, wah nasi kalian bakal nempel parah di dasar panci. Solusinya, cuci beras di mangkuk atau wadah terpisah. Trik simple ini bakal bikin panci kalian awet banget buat jangka panjang. Percaya deh, kalian bakal bersyukur tahu trik ini pas waktunya nyuci panci nanti. Lanjut ke langkah kedua, rahasia takaran air. Dan di bagian ini, kita bakal sedikit berani melawan buku panduan. Gini ya, kalau kalian cuma nurut aja sama buku panduan resminya, mereka tuh biasanya nyaranin pakai 3 cup air. Tapi dari pengalaman kita nih, 3 cup air itu justru bakal bikin nasi kalian jadi benyek alias kelembekan. Terus yang lebih parah, pas lagi mendidih, airnya bakal meluber dan bikin meja kosan kalian berantakan banget. Terus rahasianya apa dong? Gampang, cukup pakai tepat 2 cup air aja. Yap, kombinasi 2 cup beras dan 2 cup air ini tuh bener-bener formula rahasia buat dapat nasi yang pulen. Proses masaknya juga jadi bersih, nggak ada lagi drama air panas tumpah-tumpah. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, memasak dan menunggu. Disinilah kesabaran kalian mulai diuji. Prakteknya sih gampang banget. Kalian tinggal tekan tuas di bagian depan rice cookernya ke bawah sampai lampu indikatornya nyala. Udah deh, abis itu yang harus kalian lakuin cuma nunggu. Santai aja, bisa sambil ngerjain tugas kampus, atau mungkin lanjutin nonton serial favorit kalian. Proses masak utama ini lumayan cepet kok, biasanya cuma makan waktu sekitar 15-20 menit aja. Sampai akhirnya, kalian bakal denger suara yang paling merdu buat anak kos yang lagi kelaparan. Ceklek, tuasnya bakal jepret naik ke atas otomatis. Suara ini tuh tanda kalau proses pemanasan utama dari mesinnya udah beres. Eits, tapi tunggu dulu, jangan buru-buru buka tutupnya. Iya, saya tahu aromanya pasti udah wangi dan menggoda banget, tapi sabar dikit lagi ya. Diamkan aja rice cookernya tetap tertutup selama kurang lebih 10 menit. Kenapa sih harus nunggu lagi? Jadi waktu istirahat ini tuh penting banget buat nurunin suhu di dalamnya secara perlahan dan mastiin semua sisa uap panasnya bisa keluar dengan sempurna. 10 menit ini bener-bener kunci buat dapetin tekstur nasi yang maksimal kelembutannya. Bagian 4. Menyajikan dan berhemat. Saatnya menyelamatkan dompet kalian. Dan inilah hasil akhirnya. Nasi yang pulen, harum, hangat, dan siap buat disantap. Coba dibayangin, makan nasi sehangat ini dicampur sama sayur sop seger. Atau ditambah lauk favorit kalian dari warung Tegal sebelah. Bisa tempe orek, telur dadar, atau ayam goreng. Waduh, mantap banget kan? Ngomong-ngomong soal porsi, kapasitas pancinya ini benar-benar ideal loh. Pas banget buat bikin perut kalian kenyang sendiri, atau kalau mau bagi berdua sama teman sekamar juga cukup. Benar-benar ngasih rasa nyaman kayak lagi makan masakan rumah. Selain urusan perut yang kenyang, kita ngomongin hal yang nggak kalah penting nih, tagihan listrik. Kabar baiknya, rice cooker mini ini ternyata super hemat energi. Dia cuma butuh daya sekitar 300 watt aja loh. Artinya apa? Kalian bisa masak nasi tiap hari tanpa harus deg-degan mikirin tagihan listrik kosan yang tiba-tiba melonjak drastis. Perut kenyang,
pikiran juga dijamin tetap tenang. Dan kejutan terakhirnya ada di angka ini, Rp100.000. Iya, kalian gak salah dengar kok. Ternyata belajar mandiri itu terjangkau banget. Cuma dengan modal di kisaran 100 ribuan aja, kalian udah bisa punya alat yang krusial ini. Hitung-hitung, ini tuh cuma investasi awal yang kecil banget kalau dibandingin sama penghematan uang makan luar biasa yang bakal kalian dapat selama masa kuliah. Jadi, lewat panduan kita hari ini, kalian udah pegang semua rahasia buat bertahan hidup pakai rice cooker mini kesayangan kalian. Kalian udah tahu cara merawat pancinya biar awet, tahu rahasia takaran air yang pas, dan sadar betapa pentingnya sebuah kesabaran. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kalian sukses menguasai seni memasak semangkuk nasi yang sempurna ini, kira-kira keterampilan mandiri apa lagi nih yang siap kalian taklukkan selanjutnya?